Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita memasuki pembelajaran 4 di tema 2, subtema 2. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang masih ingat? Kemarin kita telah belajar tentang apa ya? Betul sekali. Kemarin kita telah belajar tentang berbagai hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, serta jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Adapun pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar di pembelajaran 4 dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku, kita mulai ke pembelajaran tentang menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen atau cerita pendek merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita, dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen ini, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, kita harus membaca cerpen tersebut dengan seksama. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya dari cerpen tersebut. Yang ketiga, kemudian carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Tentu saja berdasarkan cerpen yang dibaca. Dan yang keempat, rangkaikanlah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, itulah cara bagaimana kita menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Untuk contoh cerpennya, Ananda bisa dibaca di buku paketnya di halaman 72 yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca tersebut. Anak-anakku yang baik, pada cerpen Tanggung Jawab Adik itu, ibunya Adik mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Nah, dari usaha makanan itu, tentunya ibunya Adik akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Adik. Usaha yang dilakukan ibunya Adik tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Adik. Kegiatan ekonomi
merupakan kegiatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, mari kita bahas secara lebih jauh apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sedangkan orang yang melaksanakan kegiatan produksi disebut produsen. Salah satu contohnya kegiatan produksi adalah dalam pembuatan gerabah. Nah, yang pertama kita mencari bahan baku yang berupa tanah liat. Kemudian diolah menjadi berbagai bentuk. Nah, misalnya gerabah yang sudah dibuat, kemudian dibakar, dijemur, kemudian dibakar, dan proses akhirnya diwarnai. Kemudian dijual kepada konsumen. Nah, itulah kegiatan dari produksi. Yang kedua, distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, tadi dari gerabah tersebut akan disalurkan kepada konsumen. Nah, yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi kegiatan distribusi ini dilakukan oleh distributor. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contoh kita mengkonsumsi makanan, kita menggunakan pakaian. Nah, itu kita dapatkan dari distributor, orang yang melakukan distribusi. Nah, sedangkan orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Jadi kita yang menghabiskan barang itu disebut konsumen. Nah, sekarang apakah pengaruhnya kegiatan ekonomi tersebut kepada masyarakat? Nah, produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Tentu ya. Jadi orang yang melakukan produksi ini atau produsen pasti mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan produksinya. Sehingga bisa menambah penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua, pengaruhnya distribusi itu apa? Distribusi berpengaruh terhadap kesejahteraan kepada distributor dan penyedia transportasi. Jadi distributor tersebut akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan penyedia transportasi. Kan mengirimkan barang itu menggunakan pelayanan transportasi, menggunakan truk, mobil box. Nah, itu juga berpengaruh mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, pengaruh dari kegiatan konsumsi adalah, nah, jadi konsumen itu merasakan kepuasan yang optimal guna mencapai taraf hidup sejahtera. Bisa makan enak, bisa menggunakan pakaian yang bagus, misalnya yang bersih, yang berkualitas tinggi. Nah, seperti itu ya. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Nah, anak-anakku, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Pasti anak-anakku masih ingat ya, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama, tadi kita telah belajar tentang bagaimana menemukan informasi dari cerpen yang dibaca. Yang kedua, Ananda juga telah belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Baiklah anak-anakku, marilah untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih ya anak-anakku atas perhatian dari Ananda semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.